tapi seniman lebih dari kuli bangunan. Saya harus merenung beberapa malam. Ini mau dibawa kemana? Sekolah seni rupa. Menghabiskan duit, membohongi orang tua. Harusnya saya kuliah. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Heboh dong, kan udah rame. Halo, sore-sore. Sore. Maksudku. Dalam perjalanan banyak. Yo ay, udah rame banget kan ini. Om Zaini, apa kabar sore hari yang cerah? Oh, sangat baik Tara. Sangat baik dan senang bertemu Tara dan forum sore ini. Ih, rame banget ya ini. Kalau Mas Dako gimana kabarnya? Silakan. Ya, sangat baik. Sangat baik. Juga ya. Ya. Sepertinya cuaca cerah, langit cerah, semuanya jadi itu apa ya, berefek ke kita juga, emosi kita juga jadi cerah dan sangat ceria lah ya, Ya, untuk sore hari benar ini. sekali. Betul ya? Om Zaini juga kan, seru kan? Sangat setuju. Sangat setuju, dia sangat setuju. Oke, baiklah teman-teman, selamat datang di Artist Talk Street Eyes on Fine Lines yang diselenggarakan oleh Airplay. Tepuk tangan dulu dong. Baiklah, sebelum kita Artist Talk itu, saya akan membacakan profil singkat dari Om Zaini dan juga Mas Dako. Zaini Muhammad memulai kiprahnya di dunia seni sejak tahun 1981 di Solo, Jawa Tengah. Zaini Muhammad, sosok seniman lintas medium yang telah menjelajahi berbagai ranah kesenian, mulai dari seni rupa, penataan artistik, teater, seni pertunjukan, hingga keterlibatannya sebagai pegiat anti korupsi dan aktivis lingkungan hidup. Oh my god, banyak sekali yang Om Zaini lakukan ya di hidupnya. Oh iya. Tepuk tangan dong untuk kiprah Om Zaini sejak 1981. Wang Arzaki atau Dako, dikenal dengan nama seni Dako, kayaknya banyak banget. Dako adalah seorang seniman asal Lombok, Indonesia, menggabungkan elemen visual grafis dan simbolik dalam karyanya. Wang mulai mengeksplorasi dunia seni grafiti pada tahun 2016 dengan gaya khas yang terinspirasi oleh bentuk-bentuk piramida dan palet warna hitam, putih, serta abu-abu. Karya-karyanya yang berfokus pada penggabungan geometri dan simbolisme bertujuan untuk mengekspresikan lapisan makna yang mendalam melalui kesederhanaan visual. Tepuk tangan dong untuk kurator sore hari ini, Wang Dako. Oke, mungkin bisa mulai diperkenalkan Zaini Muhammad. Siapa sih Zaini Muhammad ini? Ya, saya termasuk beruntung karena nama saya salah semua. Zaini harusnya pakai I, pakai E. Muhammad pakai O kan Yahudi banget kan. Jadi mudah dikenali di samping ciri fisik saya. Sebenarnya saya nggak berarti apa-apa di dunia kesenian ini. Tapi saya terus menggelinding, saya berkelindan dengan Lalu, dengan Bambang Prastia, dengan Pak Nyoman, dengan semuanya. Tapi saya tidak satu ruangan, artinya tidak satu komunitas. Saya bukan anti komunitas, tapi saya bisa mewarnai komunitas itu melebihi Nabi Isa lah. Kalau di sasi pekerjaan saya lahir batin bisa selesai dengan mudah-mudahan sempurna. Dengan Reva, saya tidak ada batas. Padahal kalau secara fisik di anak saya, tapi dengan Tara saya tidak ada batas. Saya tidak segmented untuk itu. Oke. Kesenian bagi saya candu, dan satu quote dari teman saya yang sekarang udah ke surga insya Allah ya, Amri Yahya, adalah betapa bahagianya seseorang kalau dinikahi seniman. Wah, itu luhur banget itu. Tapi ada juga, wow, suami seniman, itu stigma yang salah sebetulnya. Iya. Jadi bukan berarti kuli bangunan itu tidak sungguh-sungguh bekerja, tapi seniman lebih dari kuli bangunan. Spesifik seni rupa itu kan tadi saya ibaratkan di luar forum ini dengan Tara kan, itu seperti tanda kutip bersetubuh kan. Masa saya bersetubuh ngajak Agus Kasaputra yang penyair kan, nggak mungkin banget kan. Tapi ketika karya saya menumpuk dan harus dipamerkan, itu ya saya minta bantuan Wang, seorang muda yang dahsyat kan. Bagaimana memanage ini sehingga seperti ini dan seterusnya. Saya perlu membangun kolegial dengan Lalu, dengan Bambang, dengan Nyoman Sandiase, dengan Agus Kasaputra, lintas seni. Selalu lintas seni. Oh iya dong, open mind.
Intinya, Itu ya. untuk proses kreatifnya gimana sih Om? Kita langsung ke proses kreatif untuk pameran ini specifically untuk perjalanan Om Zeni selama di seni rupa. ya. Saya 62 tahun. Tadi ada ralat sebenarnya bukan 81. Mulainya Sejak kelas 2 SD saya itu pernah juara sekari Sedenan Surakarta. Iya. Yang saya gambar, juara menggambar. oke. Yang saya gambar waktu itu, karena saya tidak melewati TK kan, saya Gen O. Jadi tidak ada syarat masuk SD itu harus TK kan. Iya, Saya langsung SD Katolik. Saya menggambar masjid karena ada kubahnya, dan di atas masjid ada salib. Juara 1. Kelas 2 SD. Iya, Kelas iya, 2 SD. iya, Oke. iya. Oke. Itu kan betapa gobloknya saya. Ternyata dinilai oleh juri waktu itu, ada pater udah balik ke Jerman. Iya. Wah, Anda cerdas, Anda jenius. Ya saya nggak ngerti artinya jenius apa Tapi gitu. kelas 2 SD ya. Iya, kelas 2 SD. Iya. Selanjutnya setelah menang lomba. Menggelinding, dan saya demi Tuhan saya sangat menyesal sekolah seni rupa. Menghabiskan duit, membohongi orang tua. Harusnya saya kuliah filsafat kan. Wah, keren karya saya. Tapi ya itu, Mungkin akan berbeda jadi Iya. kuliah filsafat ya. iya. Oke. Tapi takdir ini takdir lah. Saya nggak bisa Mengubah. mengelak dari iya. Dan sore hari ini kan dari opening saya katakan bahwa semua ini adalah Anda, Tara, apalagi Wang sebagai kurator, itu energi yang tidak bisa terbarukan. Yang membuat kecintaan saya terhadap Anda semua itu energi yang terus menggelinding. Seperti itu. Dimulai dari menang lomba kelas 2 SD Iya. dan menggelinding sampai bisa Iya. pameran di Iya. Bahkan Itu- maaf, sekolah isi saya dilarang orang tua. Tidak boleh jadi seniman. Saya 6 semester drop out. Oh, berarti Iya. berhenti di tengah jalan. Iya, tapi terus menyelinap dengan kecerdasan salib tadi kan. Itu saya sekolah Wah, spirit IKIP, itu ya. IKIP, yang sekarang namanya UNY, seni rupa lulus. Iya. Lulus. Oh, oke. Jadi betapa alam semesta mengarahkan saya untuk seni rupa. Seni rupa. Iya. Sampai akhirnya bisa pameran ke Airplay ini Yes. gimana sih proses menggelindingnya itu Om? Wah, ini pertanyaan berat ini. Beratnya biasanya bertanya pakai bahasa Inggris, ini agak. Om tadi udah di briefing. Airplay secara pribadi istimewa karena selalu saya detail melihat seseorang, melihat ruang, melihat benda itu detail sekali. Oke. Ya semua orang bisa detail, mungkin saya lebih detail. Jujur saya katakan Airplay ini adalah pintu untuk Asia. Oke. Kaget kan? Iya. Ini ownernya Korea. Korea. Uang bekerja, kurator saya bekerja untuk Korea. Mr. Win, Korean. Kesadaran saya bangun betul. Dan disupport oleh Bambang Prasetya. Iya. Jadi, Bisa pameran. karena barang untuk mensyarat-syarat pameran tuh di rumah itu, ya mohon maaf ini ada lalu. Boleh diadu, kebanyak saya lah. Itu karya, Oke. banyak saya. Banyak banget ya. Lalu dengan Bambang Pras ya 50-50. Baru aja aku mau bilang kalau diaju sama Iya. Om Bambang gimana? Bambang Prasetya termasuk seorang seniman yang tipenya sudah masuk dalam bajinganer. Ya. Tadi tiba-tiba dia bilang kayak gini, bisa saya bertaruh karya saya lebih dari 1000 gitu. Oh my god, banyak banget gitu. Om Bambang bilang kayak gitu. Iya. Berarti Om Zeni kedua setelah Om Bambang banyaknya. Oh, hari ini banyak saya. Oh iya. Iya, karena beliau di sini nggak bawa apa-apa. Oh. Yang diukur saat di Airplay. Iya. Jadi Iya. seperti itu proses supaya bisa jadinya pameran memutuskan Iya. pameran tunggal apalagi Iya. ya Om ya pameran Iya. tunggal di Airplay gitu. Di samping yang di manajemen pameran adalah saya sebut di sini ada 2 orang namanya Devi dengan Yanti kan. Bukan berarti menganulir yang lain. Itu energi yang luar biasa untuk saya. Oke. Jam 10 open, close jam 10 dia tetap senyum. Gitu. Ini jadi luar biasa. Iya. Bukan yang lain tidak luar biasa. Nah, lagi-lagi karena Airplay ini saya sadari betul dengan logika saya, ini pintu untuk Asia. Oke. Kenapa begitu?
berkali-kali saya katakan di forum yang lain, hari ini tidak butuh banyak orang. Dan maaf ini yang ya secara pribadi saya juga tidak butuh sesuatu yang kamuflatif di event seni saya. Misalnya harus dibuka oleh Prabowo atau menteri apa itu ya. Oke. Saya malah nggak bisa tidur bisa sebulan tuh. Iya, Dengan di airplay udah cukup ya. cukup bagus banget. Oke. Ini jujur saya applause luar dalam lahir batin untuk airplay. Thank you, Bang. Thank you, Mr. Wim. Oke. Kamsahamnida, Mr. Wim. Oke. Mr. Hamim. Selanjutnya mungkin karena Ya. sudah dikoreksi bahasa Korea tiba-tiba karena tadi sudah mendengar proses kreatif Om Zaini juga bagaimana akhirnya bisa menggelinding dan kecantol untuk pameran tunggal di sini. Ini saatnya kita ke kurator. Oke. Gimana ini, Mas Uang? Aku bisa manggil apa sih, Mas? Manggil Uang aja. Bukan, Panggil Uang aja. Uang aja ya? Iya. Oke, Uang aja cukup. Aja nggak usah. Oke, Uang. Bagaimana sih proses memilih karya-karya Om Zaini? Karena ini kan tampaknya hanya ini, tampaknya hanya yang ditampilkan. Tapi ketika kita jalan lebih dalam, tiba-tiba ada ruangan khusus karya-karya Om Zaini gitu. Dan di sana juga ada sangat banyak. Gimana proses memilihnya? Oke, yang pertama ada apa bahasanya? Ada keuntungan tersendiri. Ini pertama kali ngekurasi satu pameran. Terus kedua, saya juga sebagai pengelola dan karyawan di tempat ini, Wah, di keren. Airplay. Jadi ada sedikit kelonggaran atau kebebasan ketika mengkurasi karyanya Pak D. Saya manggilnya Pak D. Ya, manggilnya Pak D karena hampir seumuran dengan orang tua. Mbah. Nah, terus kemudian yang membuat surprise banget sebenarnya ya, karya yang dibawa oleh Ade ke sini itu ada 2 pick up. Di umur beliau yang 60, masih 62 itu Tapi karyanya enggak hanya banyak ya, tapi banyak. banyak gitu. Iya. Bentar dulu. Siap-siap. Ya, jadi ada 2 pick up karya yang kemudian dari berbagai macam style, genre, Ya. terus ukuran. Nah, itu kemudian yang membuat agak saya harus merenung beberapa malam. Ini mau dibawa kemana? Ini dibawa kemana pamerannya? Gitu. Karena ada yang unik. Kemudian untuk menentukan nama pameran sendiri Iya, gimana? itu sebelum mengkurasi karya, setelah mengkurasi karya. Iya. Jadi nama pamerannya itu judul pamerannya setelah saya kurasi karya-karyanya. Iya. Anatomy of Rapture. Nah, kemudian dari sekian banyak karya tersebut, itu prosesnya agak lumayan tricky gitu. Iya. Satu, ada banyak banget visual yang membuat distraksi mata, terus kemudian, nah cara yang kemudian saya pakai ya udah saya display aja dulu semuanya gitu. Display aja dulu semuanya, nanti kelihatan mana yang sekiranya sangat objektif sih sebenarnya, cuman ya mau nggak mau harus begitu gitu. Yes. Begitu. Flow kerjanya mengikuti Iya, flow kerja. benar. Terus Terus jajar? udah dijajarin dan kebetulan lagi Pak D ngasih keleluasaan yang sangat berlebih untuk memilah karya ini sampai akhirnya ya udah dapat beberapa karya yang emang satu garis yang saya lihat satu garis yang kemudian dari garis-garis itu oke, ketemu dari sekian banyak karya ini ternyata apa bahasanya ya, visual yang begitu kuat mencerminkan karakternya seorang Zaini Muhammad itu ya anatomi itu gitu. Beberapa gambar anatomi, entah itu gambar anatomi tubuh, anatomi bentuk lingkungan segala macam itu oke. Karakternya kuat di sini, ya udah namanya Anatomy of Rapture. Kenapa Rapture? Ya ada
sebagian besar karya itu emang dibiarin, ya udah biarin begitu aja gitu. Nggak ada upaya untuk memperindah. Kalau bahasanya kan, kalau kita di industri, ini masih ada sisa sketch pensilnya nih, Betul. mau tak hapus dikit. Iya, Nah, iya, iya. jadi kejujuran dalam karya-karya di dalam pameran ini yang buat saya, oke, ketemu ini ternyata poinnya di sini gitu. Justru itu yang Uang pertahankan ya. Ya, benar Dari sekali. banyak karya itu yang dipertahankan justru yang tidak berusaha untuk dicantik-cantikan Ya. atau apa, tetap mempertahankan itu. Benar sekali. Nah, kemudian dalam prosesnya kan udah selesai nih, Iya. si Tata masih banyak lagi karya. Karya-karyanya iya, itu diapain? Kalau mau dipulangin agak sungkan. Sekarang, nah ini gimana nih? Kebetulan, nah waktu proses displaynya Pak De ya, waktu proses display sempat diskusi, itu kali kedua saya diskusi dengan beliau. Ya udah, kalau gitu kita buat instalasi aja, kita buat miniatur studionya Zaini Muhammad dengan karya-karya yang ada. Karyanya yang Ya. tidak terdisplay gitu. Tidak terdisplay, ya udah kita buat dijadiin miniatur studio. Jadi motivasinya untuk membuat studio itu ya udah pengen nunjukin, karena kan kita tidak menutup mata nih di kaum di bawah kita gitu, nggak begitu kenal dengan Pak De Zaini gitu. Iya. Nah, salah satu caranya untuk memperkenalkan, membuat seorang seniman senior itu dikenal Gen Z, ya udah kita buatin dia agak unik di dalam. Betul. Tanpa, jadi Gen Z itu nggak perlu tahu maksud karya ini apa, terus ini filosofinya apa. Biasa kan orang, ini filosofinya apa, ya udah kamu nikmatin aja dulu gitu. Kalau kamu udah senang, nanti pasti akan berlanjut. Kalau bahasa TikTok kan, kalau rame lanjut part 2. Betul banget, kalau rame lanjut part 2 ya. Iya. Jadi itulah kenapa dirimu menggunakan pendekatan yang sangat personal ya, ruang kerja Zaini Muhammad gitu, seakan-akan oh ini dikerjain di sini ya atau apa, ternyata itu bagian dari pameran ini. Karena Benar sekali. karya yang sangat banyak, daripada dibalikin sungkan nyewa pick up lagi, aduh banyak kan rentetannya. Banyak kurs yang akan keluar lagi. Yang harus dikeluarkan, jadi dibuatkanlah ruang kerja Zaini Muhammad. Iya, benar. Oke, dari Uang tadi kan bilang garis-garis yang ada di lukisan Om Zaini tampak tidak dipercantik gitu. Kalau bahasa Gen Z-nya lagi sugar coating gitu, dia Sugar coating. kayak digula-gulain gitu loh Om, kayak udah manis, nggak usah digula-gulain, diabetes kan, nggak usah. Biar americano banget. Biar americano, let's go. Oke, itu sebenarnya bagaimana sih Uang memandang karya-karya Om Zaini semuanya atau yang terdisplay? Jadi kalau secara pribadi ngelihat karya sebagai kurator yang sangat objektif banget gitu, pendekatan yang saya pakai kemudian itu ya nggak jauh-jauh dari latar belakang saya sebagai ya pelaku juga, cuman nggak yang di fine art. Saya kan lebih ke street lah bahasa ininya. Itulah artis talk, ini judulnya Street Eyes on Fine Lines. Oke. Nah, kemudian gimana, karena kan saya mengenal Pak De itu lumayan lama lah ya, dari 2015 kalau nggak salah. Ingat saya event pertama 2013. Oh, 2013. Ya kalau saya nggak salah. Pokoknya event pertama saya dengan beliau itu Hari Anti Korupsi Pak De di Tapak Budaya.